Republik Indonesia, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan peresmian Pondok Pesantren Al-Mahmud. Peresmian Pondok Pesantren Al-Mahbubiyah 2 Dan usaha kecil menengah. Dimohon perkenan Bapak Menteri untuk saudara-saudara siap untuk ambil sumpah. Wabil Islam Dina Wa bi Muhammadin Nabiyya. Satu, bahwa saya dalam menjalankan tugas berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan dan peraturan pelaksanaannya, anggaran dasar serta peraturan. yang pertama, Ketua Umum Kiai Haji Dr. Manarul Hidayat, kami persilakan. Kembali ke tempat. Terima kasih. Kami mohon untuk kembali ke tempat. 50 buah motor ini rencananya akan digunakan untuk operasional Inkopontren, untuk Puskopontren di 16 provinsi dan Kopontren yang berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita amat berbahagia. Bapak Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Gubernur Jawa Barat maupun daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang saya hormati, para pengurus dan tokoh gerakan koperasi yang saya cintai, saudara pengurus Inkopontren dan Puskopontren yang saya hormati, wabil khusus Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para alim ulama, hadirin hadirat yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersilaturahim antar keluarga besar Koperasi Pondok Pesantren, dan sekaligus kita akan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden yang sama-sama kita cintai. Merupakan kebanggaan bagi kita semua bahwa kita dapat bertatap muka secara langsung dengan Bapak Presiden. Ini membuktikan kecintaan beliau pada gerakan koperasi. Kehadiran beliau akan memberikan semangat baru kepada kita untuk lebih berprestasi memajukan koperasi kita di masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana berulang kali ditekankan oleh Bapak Presiden, bahwa koperasi sebagai badan usaha atau perusahaan pada pokoknya harus mampu mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang dilakukannya. Oleh karena itu, koperasi jangan dikelola seperti mengelola organisasi sosial. Sebagai perusahaan, koperasi harus dikelola secara efisien dan profesional, sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis modern, sehingga koperasi itu benar-benar produktif dan menghasilkan keuntungan. Dengan cara ini, koperasi akan berkembang pesat, maju dan besar, serta memiliki kedudukan yang setara dan sejajar dengan pelaku ekonomi lain. Mencari keuntungan dalam pengelolaan usaha koperasi bukanlah untuk kepentingan pribadi pengurus, seperti tadi disebut oleh Kiai Manarul, Ketua Untung Duluan KUD, melainkan bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya dan kelangsungan hidup koperasi itu sendiri. Di sisi lain, sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi dituntut untuk mampu menumbuhkan partisipasi rakyat secara menyeluruh dan menampung setiap kegiatan ekonomi rakyat, serta memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya terhadap kegiatan usaha rakyat, sehingga keberadaan koperasi bisa menjadi tempat persemaian
bagi tumbuh kembangnya wirausahawan baru dari kalangan anggotanya, serta meningkatkan akses anggota pada sumber daya produktif, perbankan, pasar, informasi teknologi, dan kemitraan usaha. Namun dalam kondisinya yang masih lemah, adalah tidak ringan bagi koperasi untuk melaksanakan dan mewujudkan peranan semacam itu. Sebagai suatu sistem yang terbuka, peranan koperasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang ada di sekitarnya, termasuk persaingan, gejolak yang mengganggu keamanan dan ketertiban sosial dan politik. Oleh karena itu, upaya pengembangan koperasi oleh pemerintah diarahkan agar koperasi tidak steril dari dunianya, yaitu persaingan domestik dan internasional yang selalu berkembang secara dinamis. Untuk itu, pemerintah tidak akan mencampuri urusan internal koperasi. Biarlah koperasi mengembangkan inisiatif dan kreativitas serta mengurus dirinya sendiri. Peran pemerintah hanya sebagai fasilitator, katalisator, dan regulator dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi dalam mekanisme pasar yang sehat dan berkeadilan. Pemerintah secara konsisten dan berkelanjutan akan membuka kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengembangkan usaha di berbagai sektor ekonomi. Sedangkan bantuan dan perkuatan hanya akan dilakukan pemerintah jika terjadi ketidaksempurnaan pasar. Upaya itu diharapkan akan mendorong dan memberi peluang kepada koperasi untuk memperkuat dan meningkatkan permodalan, meningkatkan akses dan kemampuan penyerapan teknologi, meningkatkan kualitas manajemen dan sumber daya manusia yang dimilikinya, serta mampu memperluas dan meningkatkan akses pasar di dalam dan di luar negeri. Hadirin yang saya hormati, dari sisi pemerintah, maka pemberdayaan koperasi pada saat ini tidak lagi ditangani oleh suatu departemen teknis sebagaimana periode sebelumnya. Namun hal itu dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah dan masyarakat dengan peran koordinasi yang dilakukan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM. Perubahan ini diharapkan dapat lebih memberdayakan koperasi secara efektif dan akan lebih mampu memandirikan dunia usaha nasional dengan meminimalkan intervensi dari pemerintah. Sejalan dengan kebijakan pemerintah itu, maka koperasi tidak dapat lagi menggantungkan diri kepada pemerintah. Koperasi harus mampu memajukan dirinya sendiri atas kekuatannya sendiri. Koperasi harus mampu melakukan kegiatan usaha di berbagai sektor seperti sektor perdagangan, perindustrian, kehutanan, pertambangan, dan agribisnis. Mereka pun harus mampu membuka peluang kerjasama dengan mitra bisnis di luar negeri dan memasukkan dana dari luar negeri. Dalam kaitan tersebut, maka para pengurus koperasi yang merupakan perangkat organisasi koperasi yang diangkat oleh anggotanya akan menjadi faktor yang sangat penting dalam pengembangan koperasi di tanah air pada saat ini. Para pengurus koperasi itu akan sangat berperan dalam mengefektifkan segala kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pengurus koperasi itu akan sangat berperan dalam memberikan umpan balik terhadap setiap kebijakan pemerintah. Bahkan, pengurus koperasi itu akan sangat menentukan maju mundurnya gerakan koperasi Indonesia. Pada kesempatan ini secara khusus saya mengucapkan selamat kepada pengurus baru Inkopontren yang telah mendapat kepercayaan dari anggota untuk mengurus dan mengelola Inkopontren pada periode 2000-2005. Pengurus baru ini diharapkan dapat melakukan beberapa perubahan yang signifikan terhadap perkembangan Inkopontren dan segenap jajaran koperasi di lingkungan pondok pesantren. Pertama, saya berharap pengurus ini mampu meningkatkan permodalan Inkopontren, bahkan mampu memasukkan modal untuk investasi yang menguntungkan Inkopontren dan anggotanya. Kedua, saya mengharapkan agar pengurus baru ini dapat membangun networking antara Inkopontren dengan Kopontren maupun antara Inkopontren dengan koperasi lain dan pelaku ekonomi lain. Ketiga, pengurus baru ini dapat menjadikan Kopontren sebagai tempat belajar sambil berusaha bagi para santri yang menjadi anggotanya. Saya mengharapkan agar Inkopontren mampu mengambil bagian dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, terutama untuk memacu pengembangan usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Dengan demikian, pengurus baru yang saya lantik, yang saya nilai tidak perlu dilakukan lagi kehandalannya ini, dapat membangun Inkopontren sebagai koperasi yang tangguh, mandiri, efisien, dan siap bersaing berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Demikianlah sambutan singkat saya.
Semoga niat baik dan upaya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa nasara wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ulama'ana al-kiram wa habaibana al-afadil wa zu'ama'ana al-a'izza, para santri dan khususnya kepada pengurus Inko Pontren baik yang lama maupun yang baru. Alhamdulillah pada hari ini kita membuka pesantren Al-Mahmudiyah kedua ditambah dengan peresmian pengurus Inko Pontren yang baru. Kita percaya bahwa pesantren ini akan memberikan sumbangan yang besar kepada kegiatan pendidikan dan terutama di dalam memenuhi dua sasaran pokok dari kehidupan beragama kita, yaitu pertama, memberikan arahan yang benar tentang akidah kita, tentang keyakinan agama kita, dan yang kedua untuk memperbaiki akhlak yang kita miliki. Saya katakan memperbaiki akhlak karena memang demikian. Di dalam hadis dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Loh, sudah mulia kok diperbaiki itu. Karena itu ya apa rahasianya saya tidak tahu, ya itulah kata hadis. Perbaikannya itu tentu dengan cara yang bermacam-macam, tapi kita percaya bahwa melihat tempatnya di Desa Limu ini, pesantren Al-Mahmudiyah ini sudah memenuhi syarat. Syaratnya sepele, yaitu berdiri di tengah-tengah tempatnya jin buang anak. Ya di mana-mana pesantren kan begitu. Jarang ada yang di tempat yang betul. Di tengah kota atau nggak ada. Kalau pesantren seperti pesantren kayak Nur Muhammad di Kedoya itu perlu diragukan. Karena itu pesantren di Limo ini belum kata pas. Gitu. Nah, tempatnya tempat jin buang anak. Mudah-mudahan tradisi pesantren yang oleh Dr. Taufik Abdullah dari LIPI, sekarang Ketua LIPI, dinyatakan sebagai tradisi multi kratonik. Ada keraton besar, keratonnya negara, dan ada keraton-keraton kecil yang sengaja tidak mau menyesuaikan diri dengan negara. Tetap ada dan tetap hidup. Karena itu saya sebetulnya kalau dikatakan tadi oleh Bapak Kiai Manarul Hidayah, itu datang ke pondok pesantren dengan sukacita, sebetulnya saya itu ragu-ragu. Ragu-ragunya yaitu apa? Apa saya ke pesantren sebagai presiden malah tidak merugikan? Karena apa? Karena itu sedikit banyak mengurangi tradisi lepas dari pemerintah yang dimiliki pondok pesantren. Saya besar dalam tradisi seperti itu. Kita tidak perlu dengan uluran tangan pemerintah. Karena itu saya ya terus terang saja, ini harus dilestarikan. Jangan sedikit-sedikit apa maunya pemerintah, nanti akibatnya malah seperti yang ada dalam dunia politik kita sekarang, yaitu apa yang dikatakan money politics, yaitu politik berdasarkan uang. Karena itu khusus di dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat PKB kemarin, ya, ini PKB bukan PKTO,
Maka saya usulkan 3 hal. Satu, agar supaya semua calon gubernur, bupati dan wali kota dibuatkan rekomendasi oleh DPP, karena DPW tampaknya tidak mampu melawan kiai-kiai yang terlalu bergantung kepada orang. Yang kedua, agar supaya DPP itu sendiri, DPW dan DPC PKB tidak dipilih pengurusnya sekarang ini, melainkan ditunda 1 tahun. Nah, kalau sekarang ya jelas dikuasai oleh politik uang, siapa yang punya uang dia yang menang. Lalu yang ketiga, untuk menentukan siapa yang pantas menjadi pengurus dan siapa yang pantas menjadi calon gubernur, bupati dan wali kota, maka dibentuklah sebuah tim, 1 orang dari Majelis Syuro, kebetulan saudara Arifin Junaidi, kemudian 1 orang dari Majelis Tanfidhi, yaitu saudara Sekjen Muhaimin Iskandar, 1 orang dari fraksi PKB di DPR, saudara Ali Maskur, 1 orang dari Indonesia bagian Barat, saudara Sanjaya, Imam Sanjaya dari Lampung, dan 1 orang dari Indonesia Timur, yaitu saudara Lalu Faisal, apa namanya itu, dari Lombok. Maka dengan ke-5 orang ini berat sekali tugasnya, harus menjamin terjadinya proses pembentukan pengurus yang bersih dari KKN, dari money politis dan sebagainya. Mengapa kita perlukan PKB demikian? Karena tampaknya partai-partai yang lain juga bernasib sama seperti PKB, harus ada operasi untuk menolong demokrasi di Indonesia. Tanpa adanya operasi seperti itu, saya khawatir demokrasi kita hanya tinggal kata-kata, tapi tidak terwujud dalam kenyataan. Nah, karena itulah pesantren juga seperti partai dan lain-lain haruslah bersumber kepada kemampuan hidup atas tenaga sendiri dan mampu menjalankan kenyataan kehidupan yang ada, berpijak kepada realitas atau apa itu namanya, kebenaran-kebenaran yang ada di tangan kita. Khusus untuk koperasi pesantren, jelas sekali sudah dikatakan oleh Menteri UKM tadi, Menteri Koperasi dan UKM, bahwa koperasi adalah sebuah bagian dari roda ekonomi yang besar yang harus sanggup bersaing sepenuhnya. Untuk itu dia harus mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada dan mencoba untuk hidup sendiri tanpa bergantung kepada pemerintah. Sebagai uluran tangan, insya Allah DPP PKB akan memperoleh dukungan luar negeri yang cukup jumlahnya. Mudah-mudahan itu bisa dipakai modal oleh Ekopontren, asal kita puas bahwa dikelola secara profesional. Nah, ini ada syaratnya, ini asal puas, tidak seperti dulu asal bikin proposal terus jadi gitu, nggak bisa ini. Sekarang tidak punya arti politis lagi. Koperasi, sebagai dikatakan tadi, harus mencari untung. Pada waktu Departemen Koperasi di Jalan Kuningan berdiri, Menteri Koperasi waktu itu Bustanil Arifin, di samping meresmikan gedung juga mengundang sebuah seminar di mana saya ikut berbicara. Saya berbicara bahwa koperasi dasarnya harus mencari untung. Alhamdulillah tadi diulangi oleh Menteri kita. Tidak bisa lain. Ukuran perusahaan dimanapun di dunia adalah mencapai keuntungan atau tidak. Tidak untung ya harus bangkrut. Tidak bisa lain. Nah, ini termasuk kata orang, doa itu, Subhanallah amma yasifun. Yasifun itu dalam bahasa Hukian artinya bangkrut. Yasifun itu. Jadi kita didoakan bangkrut.
Nah, ini waktu itu ada pertanyaan dari dari para peserta. Menurut Bapak, pemerasaran apa syaratnya gerakan koperasi itu dewasa dan matang? Saya bilang, ya walaupun ada menterinya, salahnya sendiri kalau saya disuruh bikin prasaran ditanya, boleh jawab lagi. Saya jawab, kalau gerakan koperasi sudah tidak memerlukan departemen lagi. Itu tandanya dia dewasa dan matang. Mana ada menteri urusan swasta? Sampai sekarang juga nggak ada. Karena itu harus dimengerti bahwa menteri negara urusan koperasi dan UKM ini adalah menteri yang paling antik di dunia, yaitu ukurannya kalau dia sudah tidak diperlukan lagi. Artinya apa? Dia harus sanggup membina koperasi-koperasi yang ada untuk berdiri sendiri. Jadi karena itu ukurannya sangat berat. Nah, kalau ditanyakan pada orang NU, apa sih dalilnya koperasi? Yang mudah saja itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ta'awanu, bekerja samalah 'alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah bekerja sama di dalam kedosaan dan permusuhan. Ini penting. Nah, karena kebetulan bahasa Arab sekarang itu kata ta'awun itu adalah koperasi. Kata ta'awanu itu ya ta'awanu, dan ta'awanu itu artinya ya berkooperasi lah gitu kira-kira gitu. Jadi kalau maunya sendiri ya. Tapi sebenarnya kalau kita mencari dasar agama, itu ada dalam sebuah ayat Al-Quran Karim yang tidak perlu saya bacakan semua, sudah hafal semua, itu panjang gitu. Yaitu ayat mengenai masalah mengenai masalah dasar-dasar kehidupan seorang muslim, ya. Yaitu apa? Orang tidak menemukan kebaikan di dalam menghadap ke timur dan ke barat ini. Artinya bersolat saja ya, bersolat saja. Tapi orang menemukan kebaikan di dalam satu keimanan, rukun iman kita ini, yaitu di dalam apa? Al-iman billah, ya, wal malaikah, wal kutub, wal rusul, wa yaumil kiamah, dan seterusnya. Kedua, iman kepada rukun Islam. Dalam ayat tersebut dinyatakan yaitu iqamatus shalah dan membayar zakat. Itu sebagai bagian dari kewajiban agama, artinya rukun Islam yang 5. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra, dan seterusnya. Yang ketiga di situ adalah kegiatan sosial ekonomis, yaitu apa? Membelanjakan harta kita untuk kepentingan-kepentingan sosial ekonomi yang baik. Dalam arti menolong orang-orang yang dekat dengan kita, ya, dzul qurba, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berjalan di jalan Allah, apa yang dikatakan Ibnu Sabil. Itu yang ketiga syaratnya. Jadi kekuatan ekonomi tumbuh kalau kita mampu menolong orang lain, menghidupi diri sendiri. Bukan sekedar menolong, tapi menolong untuk menghidupi diri sendiri. Dengan contoh yang sangat klasik, yaitu tidak memberikan ikan, tetapi memberikan pancing. Kasih pancingnya biar mancing sendiri. Ya, nah kalau udah mancing dapatnya sepatu, lain soal. Lalu berikutnya, syarat keempat adalah, nah ini yang sangat penting bagi koperasi, yaitu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yaitu yang menepati janjinya dikala mereka berjanji. Artinya apa? Bersumpah setia. Sumpah setia yang paling menentukan adalah profesi. Setia kita kepada profesi kita.
Dengan kata lain profesionalisme. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, menegakkan profesionalisme, menegakkan kesungguhan bekerja. Ada ukuran-ukurannya. Ini yang keempat. Jadi di sini letaknya koperasi itu, profesionalisme koperasi dikejar sebagai bagian dari wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Baru setelah itu nanti sebagai orang beriman kita wasabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's. Kita harus sabar dalam keadaan susah dan senang, susah dan payah, ya, diuji. Nah, ini merupakan tanda daripada orang-orang beriman. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang benar dan mereka lah orang-orang yang berbahagia. Jadi dengan kata lain, dasar wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, kita harus menepati janji kepada diri kita. Artinya kita menegakkan profesionalisme, maka ini merupakan syarat bagi koperasi. Berarti koperasi itu ada di tangan Allah. Tadi saudara kita Muammar, bukan Muammar Gaddafi, Muammar ZA, itu membacakan ayat bagus sekali. Jadi saya punya ayat lain, ini simpenan, yaitu yang dikatakan itu mayuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi. Barang siapa ingin menuai atau panenan di akhirat, maka akan kutambahi panenannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Artinya kalau kita menegakkan profesionalisme pertanian, maka Tuhan akan menolong kita melipat gandakan produksi kita, produksi pertanian kita ini. Dan itu sekaligus oleh Charles Torrey di dalam disertasinya dikatakan bahwa Quranlah satu-satunya kitab suci yang membahas masalah-masalah halus, masalah-masalah keimanan yang paling dalam di hati manusia dengan cara-cara yang sifatnya profesional, dengan menggunakan istilah-istilah yang menurut dia dikatakan religio-commercial terms, istilah-istilah agama dan komersial, yaitu nazid lahu fi harsi. Siapa sih yang mau panen di akhirat nanti? Kan nggak ada panen biasa. Mayuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi. Bahkan bukan itu saja, dikatakan umpamanya saja Maya bertahri ghairul islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari kebahagiaan akhirat, ya, maka hanya didapat pada Islam. Kalau dia mengikuti lainnya, ini keyakinan Islam kan, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Merugi kan istilah perdagangan, tidak istilah teologi, istilah akidah, tapi istilah perdagangan. Tapi dipakai untuk menggambarkan akidah. Inilah mazhiyahnya Quran dibanding yang lain-lain, yaitu istilah-istilah perdagangan dipakai untuk menjelaskan istilah-istilah keimanan yang halus-halus. Jadi inilah para hadirin dan hadirat, kita harus menyadari pentingnya arti koperasi dalam artian seperti ini. Nah, ada satu yang tidak ketinggalan pula perlu saya kupas di sini, yaitu bahwa kita seringkali keliru bahwa tidak boleh menerima apa-apa dari orang non-muslim. Tidak boleh wakafnya, tidak boleh apa-apa. Kata bagaimana apa? Ya juzu wakful kafirin. Diperkenankan menerima wakafnya orang non-muslim. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan ma'afa Allah ala rasuli min ahlil qura falillahi walil rasul walil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Apa yang diberikan oleh Allah kepada utusannya sebagai fa itu pungutan kepada orang non-muslim dari orang-orang di sekitar Mekah, min ahlil qura, Madinah dan Madinah. Untuk siapa? Falillah, untuk kepentingan sarana-sarana keagamaan, pesantren dan sebagainya.
wali rasul dan kegiatan-kegiatan keagamaan, yaitu yang diwariskan oleh Nabi kepada para ulama dan kepada umat. Kemudian dzawil qurba untuk orang-orang yang dekat dengan kita, ya, wal yatama, wal masakin, wabni sabil, semua sudah tahu artinya itu. Mengapa? Kailayakuna sulatan bainal agniya minkum, agar supaya apa yang terkumpul di kalangan kalian ini tidak hanya berputar-putar di sekitar orang-orang yang kaya saja. Ini alat untuk koperasi, dalilnya koperasi. Ya sayang di kita cuma dibaca, tidak diartikan yang betul. Tolonglah itu dilihat itu Pak Zarkasi, ayat ini jangan-jangan ini ayat koperasi. Nah, apa salahnya? Memang kita asal asal cocok diayatkan ya tidak betul juga itu. Tapi kalau ada yang betul, kenapa tidak dipakai? Ya inilah satu contoh daripada bagaimana Al-Quran itu memberikan keterangan kepada kita mengenai berbagai masalah-masalah dunia. Saya kemukakan di sini supaya semua percaya saya sudah pernah belajar agama lah, begitu kira-kira. Pantes jadi kiai gitu. Ini jawab omongannya Pak Manal Hidayah tadi ya. Karena banyak kiai yang tirakat ya, nirakati podo kiai ini tidak apa-apa. Ya sudah, inilah sebagai sambutan saya. Tidak lain tidak kurang, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk mendampingi Bapak Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menteri Agama, Gubernur Jawa Barat dan DKI Jakarta, Ketua Umum Inkopontren, dan Ketua Panitia.